Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung sahabat Cito Update. Nah, hari ini kita berbincang bersama Bang Arisman Arusmana, petani milenial asal Jawa Barat, dengan tema peran milenial dalam peningkatan produksi pertanian di era pandemi. Dan juga kita ketahui petani adalah orang yang melakukan budidaya tanaman mulai dari penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, sampai dengan menanamnya. Dan juga petani juga melakukan panen yang dihasilkan oleh petani dapat digunakan untuk membutuhkan pribadi maupun dijual di pasaran. Petani milenial memiliki peran penting dalam perkembangan pertanian di Indonesia, baik dalam kebutuhan pangan maupun industri. Jadi, kawan-kawan, anak-anak milenial saat ini terlihat enggan menjadi petani. Mereka lebih cenderung memilih untuk kerja di industri dan supermarket dibandingkan bekerja sama. Dan juga populasi manusia secara global terus meningkat. Menurut PBB, sekitar 9,3 miliar orang itu kemungkinan ada di muka bumi pada tahun 2050. Ini berarti permintaan pangan juga akan meningkat drastis. Sementara jumlah sumber daya lahan dan sumber daya manusia bekerja pertanian menyusut. Nah, oke. Saya ingin tanyakan kepada Bang Risman, gimana menurut Bang Risman perkembangan pertanian milenial Jawa Barat, Bang? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Alhamdulillah kami telah diundang dalam acara kawan-kawan, walaupun jauh dari Riau, tapi ternyata kawan-kawan masih antusias dalam menangani petani milenial yang berada di Jawa Barat ini. Nah, pertama-tama mungkin saya akan sampaikan fokus pembicaraan kita di sini itu apa, kayak gitu kan? Fokusnya itu di mana? Karena kalau misalkan untuk tatanan produksi, petani hari ini khususnya milenial itu banyak yang tidak sanggup untuk berproduksi, kayak gitu. Karena ada yang main game gitu kan, fokus. Kalau petani milenial pasti bakalan agak sanggup sedikit, kayak gitu kan. Kalau di tingkatan produksinya itu mungkin udah hampir tidak ada, hari ini udah punah. Tapi alhamdulillah petani di sini di Jawa Barat sendiri, para milenial itu sudah sanggup untuk mengeluarkan satu produk dari hasil pertanian sampai dengan pemasarannya, kayak gitu, Bung. Jadi Bang Arisman, sekarang perkembangannya sejauh mana pertanian milenial di Jawa Barat? Kalau persoalan perkembangan petani milenial di Jawa Barat, mungkin saya akan berbicara persoalan sejarah petani milenial yang saya bangun hari ini. Ya, kayak gitu, Bung. Biar nanti mungkin kawan-kawan bisa paham. Awal terbentuknya petani milenial di sini itu pertama-tama karena melihat kondisi orang tua yang sudah tidak mampu lagi untuk berproduksi. Itu catatan pertama, kayak gitu kan. Yang kedua, kita melihat bahwa para pemuda itu banyak sekali pemuda yang tidak produktif. Misalkan bermain game atau kemudian hanya bermalas-malasan tidur, kayak gitu kan. Bangun siang, pagi jadi malam, malam jadi pagi, kayak gitu, atau siang jadi malam, malam jadi siang, kayak gitu. Nah, itu konstruk pemuda hari ini, kayak gitu. Mau tidak mau kan kita harus membangkitkan kesadaran bagaimana cara menularkan generasi
kan, agar lebih produktif terhadap pertanian. Karena misalkan di tempat saya itu adalah basis pertanian yang ada di depan mata. Mau tidak mau orang-orang, misalkan kita ke pabrik, hari ini kan lulusan SD kalian mungkin ke pabrik, bahkan banyak sekali pengangguran itu yang kuliah kayak gitu. Jadi tidak ada lulusan, misalkan saya sendiri seorang sarjana sejarah kayak gitu kan. Saya sendiri seorang sarjana sejarah, tapi tidak ada jurusan kemana saya harus kerja kayak gitu. Kemarin ada yang nawarin bank kayak gitu kan itu sangat jauh sejarah ke bank kayak gitu. Mau tidak mau saya lihat kondisi budaya di sini, pemuda sudah malas-malasan, ya akhirnya membentuk satu makmur kayak gitu Bu. Dengan atas dasar melihat produksi orangnya yang laku. Dasar pertamanya itu sangat banyak, tidak laku di pasar karena mungkin terhambat oleh COVID kemarin, makanya orang tua di sini itu hampir 70% itu berhenti bertani. Kayak gitu. Nah, akhirnya kita membentuk satu pemasaran untuk para orang tua yang dikelola oleh para kelompok petani milenial kayak gitu. Pertama fokusnya di pemasaran terlebih dahulu yang kita sadarkan kayak gitu untuk membantu orang tua mereka kayak gitu kan. Nah, kemudian setelah fokus di pemasarannya, mereka pada sadar bahwa kita sendiri harus ikut terjun kayak gitu kan, membantu orang tua kita untuk bertani kayak gitu. Nah, alhamdulillah hari ini kawan-kawan udah sadar ke tahapan seperti itu, bahwa ternyata kebutuhan yang seperti Bung tadi bilang itu semakin meningkat, itu ya memang benar-benar kebutuhan pasar itu. Cuman perbedaannya hari ini kita yang lebih menjemput pasar, bukan pasar yang menjemput kita ke kebun kayak gitu Bung. Oh iya. Kita langsung ke konsumen kayak gitu. Ada bagusnya juga untuk para petani-petani milenial di sini, karena yang pertama memutus mata rantai tengkulak yang berada di wilayah kita. Alhamdulillah sekarang di wilayah kita itu kagak ada, kita jualnya langsung ke konsumen ya kayak gitu. Nah, itu mungkin awal sejarah perkembangan yang berada di wilayah kita ya, khususnya Jawa Barat. Alhamdulillah beberapa wilayah juga sudah terbangun kayak gitu kesadarannya untuk mulai bertani. Ayo kita bertani kayak gitu kan. Mungkin hari ini pemerintah kayak gitu ngomong-ngomong persoalan menjadi petani milenial itu hebat, tapi kalau nggak ada motornya ya nggak bakalan jadi apa-apa kayak gitu Bung kan. Oke, Bu. Nggak bakalan jadi apa-apa. Misalkan hari ini hanya obrolan mentah aja persoalan pemerintah ayo bertani atau bangga menjadi petani itu kan. Iya, Bu, iya, Bu. Ada motor dari mereka kayak gitu. Kecuali misalkan para petani milenial dikasih modal kayak gitu kan untuk bertani. Nah, mungkin pada mau kayak gitu untuk bertani karena hari ini udah hitungannya ekonomis kalau petani itu. Oke, Bu. Ya, mungkin seperti itu dulu Bung sementara ya. Oke, Bu. Untuk kami penjualannya di sana, Bu, gimana, Bung? Penjualan di Jawa Barat. Kan tadi Bung bilang kita yang menjemput konsumen. Jadi penjualannya di sana kayak apa, Bung? Alhamdulillah kita juga berterima kasih kepada Kabid ya Pangan yang sudah memberikan satu mobil untuk pemasaran kami. Makanya kami itu menjemput bola, kita membawa sayuran dari kampung kayak gitu kan. Terus kita pasar-pasarin kalau di sini itu baru melalui dinas-dinas terkait kayak gitu, Bung. Jadi kita ngejarnya pasar eksklusif. Untuk pasar rakyatnya kayak gitu kan, itu kita kelola juga. Alhamdulillah hari ini untuk pasar rakyat ya omsetnya bisa mencapai 10 juta per sekali ngirim kayak gitu. Itu untuk petani yang berada di wilayah kita kayak gitu. Nah, kita juga pengen ngebangkitkan petani yang ada di wilayah lain, tapi ini masih proses gitu, Bu. Gitu ya, Bang ya. Iya, Bu. Dan juga, Bang, dengan semangat petani ya, Bang ya, petani milenial hari ini,
keberadaan pemerintah bagaimana Bung? Kalau di Jawa Barat Bung? Untuk kondisi pemerintah hari ini mungkin karena kita berada di kampung ya. Kalau misalkan petani-petani itu kan Iya, Bung. kondisinya berada di wilayah pegunungan kayak gitu. Heeh. Awalnya sih tidak peduli kayak gitu kan melihat Iya. petani hari ini. Kalau kita melihat ayam itu udah gak ada induknya kayak gitu kan, Iya. secara kasarnya. Tapi ketika kita melihatkan satu produk kayak gitu kan, pemerintah baru melihat kita kayak gitu bahwa oh ternyata ada petani milenial di sini kayak gitu. Oh gitu ya Bung. Nah, kalau untuk wilayah pemerintah khususnya pertanian itu sedikit membantu kami kayak gitu. Tapi kalau untuk wilayah pemasarannya belum kayak gitu, Bung. Kita masih belum bebas untuk memasarkan kondisi pertanian di sini kayak gitu. Oh gitu. Nah, dan juga Bung, Iya, Mas. kaum milenial ini kan pola pikirnya berbeda-beda. Jadi ada yang hobi ini, hobi itu. Jadi cara menyadarkan kita itu ke milenialnya bagaimana Bung? Cara menyadarkan ke milenial itu akan kesadaran pertanian. Kalau misalkan cara penyadaran mungkin masing-masing wilayah itu berbeda kayak gitu, Bung. Misalkan Jawa Barat itu cenderung dingin kayak gitu kan. Orang-orang itu tidak paham konfliknya itu di mana. Kayak gitu kan. Nah, awal mula penyadaran kepada masyarakat untuk wilayah saya sendiri itu yang pertama saya melihat kondisi pemerintah yang menggadang-gadang bahwa petani milenial itu bangga kayak gitu. Tapi ternyata tidak ada apa-apanya. Di sana dulu saya bertindak itu. Nah, kemudian setelah di sana saya melihat orang tua mereka yang tidak bisa memasarkan ketika barangnya itu meluap tinggi kayak gitu kan. Volumenya itu meluap tinggi, misalkan sekali panen cabai di wilayah saya per harinya itu 1 ton kayak gitu. Oh, 1 ton. Nah, kemudian orang tua kita kan tidak bakal mungkin memikirkan pasar tradisional. Oh, anak-anak milenial lah yang bisa memikirkan pasar tradisional tersebut kayak gitu. Nah, jadi pasar yang kita gunakan ada dua. Yang pertama pasar tradisional, yang kedua pasar modern kayak gitu, Bu. Makanya kan hari ini kita udah menggadang-gadang bagaimana cara memasukkan produk kita itu ke supermarket, ke rumah sakit kayak gitu. Nah, udah masuk ke supermarket ya Bang ya? Proses penyadarannya memang tidak cepat. Saya itu membangun dari awal tahun 2020, baru terbentuk itu dari 2021. Itu baru terbentuk kayak gitu. Oh, 2001. Bentuk. Iya, tahun 2021 itu baru terbentuk dan alhamdulillah mungkin hari ini ya kita tidak muluk-muluk kayak gitu kan. Untuk proses makan diri pribadi mas lumayan lah kayak gitu, Bung. Sudah ada, jadi tidak nyusahin orang tua lagi kayak gitu. Buat rokok-rokok mah ada, kalau misalkan secara kasarnya kayak gitu. Oh, kayak gitu. Nih Bung, pertanyaan terakhir belum kita tutup nih. Apa harapan Bung untuk milenial Indonesia saat ini yang ingin jadi petani, Bung? Oh, gitu. Kalau harapan saya mungkin melihat dari hari ini suatu sistem yang didominasi oleh kayak gitu kan, bahwa arus globalisasi itu semakin kuat. Kita mau membaca sesuatu itu per detik juga sudah ada kayak gitu nih, persoalan pasar kayak gitu kan, terus dalam persoalan pasar. Nah, arus globalisasi inilah yang dimanfaatkan, bukan kemudian hanya bermain game, tapi bagaimana menjadi satu produk kita itu menjadi meluas di lapangan. Ya mau tidak mau harapan kita itu ya bisa bersaing di tataran internasional kayak gitu kan, bukan di nasional lagi. Dan alhamdulillah juga kawan-kawan itu sudah bisa ekspor ke Singapura
kayak gitu Bung. Baru satu. Oh, Singapura ya udah ekspor ya, Bung? Iya, alhamdulillah udah ekspor Bung. Alhamdulillah ya. Ibu baby buncis. Gitu kalau misalkan melihat. Jadi kalau untuk kegiatan ekspor untuk sekarang cuman di Singapura aja dulu, Bung? Atau ada negara lain yang minta atau apa? Kalau untuk sekarang kita masih di Singapura. Kemarin sih ada baru teman minta di Malaysia kayak gitu. Kita dipasarin di Malaysia. Cuman kan kita masih fokus di dalam persyaratan kayak gitu Bung. Barangnya kayak gimana? Kayak gitu kan kita harus melihat kualitas, bukan kemudian kuantitasnya yang banyak. Oke. Yang kita tonjolkan itu kualitas agar kemudian pasar tidak kecewa kepada kita. Betul. Itu Bung. Kalau misalkan melihat petani di sini ya. Ada pertanyaan lagi Bung, yang lebih mantap pertanyaannya. Lebih mantap ya, Bung ya. Nah, mungkin itu tadi apa Bung, pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin lain waktu kita berbincang-bincang lagi dengan tema yang lain, dengan tema yang lebih menarik lagi, Bung. Iya. Boleh. Tapi saya berharap bukan kemudian di Jawa Barat aja yang sudah melakukan hal seperti ini, bukan pemuda-pemuda di sini aja yang sudah melakukan hal jauh seperti ini. Saya mau sih seluruh Indonesia juga, ayo kayak gitu kan, kita bergerak bersama menumbuhkan suatu produk pertanian yang berada di wilayah Indonesia kayak gitu Bung. Misalkan di Riau sawit kayak gitu. Ayo kita tonjolkan sawit itu kayak gitu kan. Ayo kita tonjolkan tanaman-tanaman yang berada di Riau itu. Saya juga tidak kemudian tendensius melihat sayuran yang berada di wilayah saya aja kayak gitu ya. Tapi bagaimana menyelamatkan petani-petani yang di wilayah Jawa Barat, misalkan wilayah Garut kayak gitu kan. Itu juga saya harus tinjau untuk akhir-akhir ini. Iya, Bung mungkin. Oke, terima kasih Bang Risman yang telah berkesempatan bersedia menjadi narasumber kita untuk pada hari ini tentang dunia pertanian khususnya untuk milenial Indonesia. Oke, terima kasih Bang Risman atas kesediaan waktunya. Mungkin itu perbincangan kita pada sore hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf, Bos. Ya, mohon maaf juga tadi ada gangguan sedikit buat kawan-kawan karena mungkin saya kondisinya di petani, jadi agak gaptek kalau melihat kondisi teknologi kayak. Karena ada yang fokuskan di sini kalau bidang teknologi saya kayak gitu, Bung. Oh ya, Bung. Oke, Bung, terima kasih Bung Risman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani hebat.